syarat menjadi dubes ini yang tidak jelas di Indonesia. Dulu diplomat itu yang dibungkam secara politis, B karena balas budi, C karir diplomat. Nah, pola ini katanya jangan dilakukan lagi. Ada kesan bahwa Foke dijadikan dubes karena balas budi sebagai anggota Partai Demokrat. Dia akan dijadikan dubes. Kenapa gunanya kalau karir diplomat sudah susah payah dia melakukan segala macam kinerja, tiba-tiba posnya didudukin oleh yang tidak ketahuan hanya karena balas budi, ya kan? Tahu. Enggak. Tahu. Dulu kan aku tinggal di Jakarta. Fauzi Bowo ya tahu. Oh, yang nyebelin. Ya, buat saya sih nyebelin dia. Nggak setuju sama sekali. Aku sih nggak setuju. Sama sekali nggak setuju. Maaf aja Fauzi Bowo, bukannya pro kamu, tapi memang saya tidak setuju kamu berada di Jerman. Wah, yang ngisi-ngisi rek, malu, jangan, malu-maluin. Belum tahu, tapi mudah-mudahan kalau dia bisa bikin proses untuk surat-surat everything visa gampang. Saya sebagai warga luar negeri berkewarganegaraan Indonesia, saya menolak. Saya nggak setuju sih. Saya nggak setuju. Sama, nggak setuju juga. sangat tidak setuju kalau dia menjadi dubes di sini. Ya, saya sebagai warga negara Indonesia yang pernah menjadi pengurus PPI Pusat Jerman Barat, saya kurang setuju karena saya sendiri merasakan bagaimana kepemimpinan selama beliau menjadi gubernur DKI. Saya akan tolak. Ya. Tapi ya saya juga tolak kalau SBY ini jadi presiden terus, aneh-aneh banget. Nggak suka lah pokoknya. Jangan sampai jadi dubes deh kalau bisa. Nah, ini masalah buat saya. Pertama, 2 tahun yang lalu, Februari 2011, Bapak Presiden kita, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan atau menilai tentang Fauzi Bowo sebagai berikut. Kinerja Fauzi Bowo, pepesan kosong. Nah, tentu saja pertanyaannya, kok pepesan kosong mau dikirim ke Jerman? Masa kita sebagai bangsa Indonesia yang katanya luhur besar dan luar biasa hebatnya itu memberikan kepada Jerman satu bingkisan pepesan kosong. Apa sih yang udah diraih untuk Jakarta? Nah, ya kurang bisa dipercaya, Foke. Kredibilitas Foke itu udah diuji selama 5 tahun terakhir. Respon masyarakat Jakarta itu nggak begitu positif, sehingga kalahlah di pemilu kemarin. Terus sekarang kenapa dia harus dicalonin jadi duta besar di Jerman? Emang nggak ada perubahannya gitu, jadi ya sangat nggak setuju lah buat dia jadi duta besar di sini. Ya aku nggak tahu orangnya, jadi nggak punya pendapat dong. Ngurusin Jakarta aja masih macet. Nggak setuju aja, nggak suka yang pakai kumis. Kampanyenya mengatakan bahwa Jakarta serahkan kepada pakarnya. Dan ternyata setelah menjadi gubernur, saya tidak melihat adanya perbaikan untuk kota Jakarta. Sehingga apakah masih pantas untuk dicalonkan untuk menjadi duta besar Indonesia di Jerman? Selama kepemimpinan beliau di Jakarta, sepertinya nggak ada perubahan yang positif gitu. Terus tiba-tiba sekarang dari yang tidak ada perubahan positif, terus udah ditolak sama warga Jakarta, terus tiba-tiba sekarang mau diangkat jadi dubes di Jerman, tuh kayak nggak masuk akal sih. Jakarta selama dia pemerintah belum ada perubahan. Mendingan cari orang lain. Apalagi beliau juga habis kalah dari pemilihan gubernur periode kemarin. Apakah gara-gara itu terus dikasih tempat untuk katakanlah untuk peristirahatan pejabat-pejabat? Saya lihat Jakarta nggak banyak perubahan, dan kalau misalnya mau dibandingkan secara langsung sekarang untuk periode gubernur yang sekarang itu terlihat sekali perubahannya. Ya ngapain udah kalah di Jakarta masih mau jadi dubes lagi di sini? Iya, kalau mimpin Jakarta aja nggak bisa. Masa udah gagal di Indonesia malah
harus ngewakilin Indonesia di Berlin atau di Jerman. Sama ini yang saya dengar dari media, Voke itu lulusan Jerman, bisa berbahasa Jerman dan punya teman orang Jerman. Banyak katanya seperti itu. Tapi apakah itu signifikan menjadi kriteria? Saya kurang yakin. Kedua, alasan Fauzi Bowo untuk diangkat jadi dubes katanya adalah karena dia lama tinggal di Jerman, karena dia kenal budaya Jerman, dan karena dia doktor dari Jerman. Kalau dia lama di Jerman, mungkin saja betul, tapi dia itu lama ketinggalan tentang Jerman. Jermannya Jerman mana? Kalau dia kenal budaya Jerman, budaya mana yang dikenal? Fauzi Bowo dikenal di Indonesia sebagai orang yang enggan dikritik. Budaya Jerman itu justru tidak takut dikritik, tidak enggan. Itu satu. Kedua, budaya Jerman mana yang dia tiru? Kalau usia 65 tahun kalah jadi gubernur terus jabat, itu yang dia tiru adalah budaya Jerman Timur, mantan rejim Palu-Arit. Jadi di sana yang namanya mantan Palu-Arit itu orang-orang tua terus yang berkuasa sampai mati. Seperti Fauzi Bowo 65, setelah itu jabat kalau bisa sampai mati. Tidak ada alih generasi, ya kan, itu ciri Jerman Timur. Jadi rupanya Fauzi Bowo itu lebih niru ke Jerman Timur ketimbang Jerman. Itu menurut pikiran saya. Taulah gitu, banyak uang gelapnya. Karena kan ini kemarin lagi dilaporin ke KPK ya soal korupsinya ya. Saya pikir sebaiknya itu diselesaikan dulu masalahnya. Dulu juga ada kasus wakilnya dia dulu tentang kasus korupsi, juga sampai sekarang belum selesai, nggak tahu gimana. Apa ya, banyak cara bicara dia yang kayaknya nggak cukup bisa masuk dengan komunitas Jerman di sini. Kalau dari aku sih ya itu, pertama dia tuh ada kasus kan yang kasus pemerkosaan di Jakarta itu yang ada perempuan pakai rok ini yang diperkosa. Terus tanggapannya foto waktu itu kan katanya salah perempuannya, suruh pakai rok mini, bikin laki-laki terangsang. Pendapat saya yang presiden kalian tuh nyulin banget sih, kok orang kayak gitu dikirim ke sini. Udah jelas dia tuh nggak benar di Jakarta, kok mau dibawa ke sini. Banyak yang bisa bahasa Jerman, kalau kriterianya cuma bahasa Jerman. Saya juga pernah memperhatikan waktu pilkada kemarin, itu kan banyak pendukung dia yang sebenarnya tidak etis kalau masih mempermasalahkan Cina atau bukan Cina, Tionghoa, bukan Muslim. Dan siapa tadi namanya? Voke. Voke tidak pernah ngambil jarak. Kalau politisi di Jerman itu pasti langsung tidak mau. Mereka akan bilang saya distansir, ngambil jarak dari pernyataan seperti itu. Dia kan nggak pernah. Dia rasis, dia gagal mimpin Jakarta. Dia waktu pas kampanye membawa unsur SARA. Dan menurut saya sebagai negarawan seperti Voke harusnya tidak pantas membawa unsur SARA. Nggak ada image aja buat dia, kayak kenapa harus ngangkat SARA terus sekarang jadi kedutaan besar di Jerman. Dan ketika kampanye, timnya Voke itu banyak menggunakan isu-isu yang bersifat rasis ya. Voke itu menariknya, Voke itu nanti akan diterima oleh Presiden Jerman, ngerti kan? Itu yang menarik. Voke itu adalah representan Orde Baru. Dia ikut Soeharto. Si Gauck itu adalah oposisi. Iya. Ya kan? Dia dari Kesa penonton. Dari Noise Forum. Noise Forum. Ya. Jadi Presiden Jerman ini harus berhadapan sama Voke, yang Voke-nya isunya SARA. Di Gauck ini paling nggak suka. Kalau kita sebagai tamu mau tidak nyusahin tuan rumah, Fauzi Bowo itu akan nyusahin Gauck. Karena Gauck akan dicecer. Gauck, kamu kan posisinya anti rasis, anti segala macam. Bukan. Artinya dia tidak setuju dengan kelompok-kelompok anti rasis. Kamu kok sekarang terima seorang dubes yang jelas dia punya track record jelek, tidak toleran. Jadi dia posisinya akan di pojokan di sana. Jerman pada khususnya memiliki peran penting untuk Indonesia dan apalagi posisinya di Eropa yang relatif ekonominya lebih kuat dibandingkan negara-negara lain di Eropa. Gitu. Jerman itu penting loh, Rek. Masa mau mimpin di kenegaraan Jerman yang elit, jangan. Orang yang lebih pinter banyak yang lebih simpatik banyak daripada. Maaf loh ya Pak ya, jangan tersinggung Pak ya. Wah,
itu di luar kapasitas beliau. Karena kecerdasan bukan ciri utama Foke. Saya nggak tahu apakah dia ada dasar pendidikan sebagai seorang calon dubes. Satu, oke. Kedua, melihat ketika saat dia debat calon, ketika mau debat calon jadi gubernur lagi sebagai calon incumbent, dia melihat pernyataan dia saat debat itu di salah satu stasiun TV swasta, rasanya kayaknya kok kurang pas deh, kurang etis bagi saya. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah atau pantaskah figur semacam itu lalu diekspor untuk mewakili Indonesia sebagai, kan duta besar itu kan presentasi dari Indonesia di luar negeri, ya agak sedikit kasar, corong. Lah ketika orang seperti beliau saat di TV loh saya lihat ya, bicara begitu, lalu ditempatkan di sebuah negara yang ya maju lah ya kita juga maju ya, di Jerman, bisa nggak kayak gitu? Nanti tiba-tiba dia berlaku seperti itu lagi, kan itu kan kami mencoreng gini ya pokoknya mencoreng wajah kita gitu loh. Dan jabatan duta besar itu kan ujung tombak dari diplomasi. Itu kalau seharusnya Foke marah sama SBY, gimana toh diberi beban yang di luar kapasitasnya. Wah, kalau saya jadi Foke saya tolak. Dia ini kan dari jalur yang di luar karir. Selama ini kan kita tidak pernah jelas kriteria pemilihan duta besar yang di luar karir. Singkat kata, finally, saya sebagai seorang awam tapi cinta dengan Indonesia patut mempertanyakan kemanakah gerangan itu orang-orang yang memang sudah dididik di universitas yang ada jurusannya ilmu hubungan sosial, komunikasi sosial, dan yang orang membangun karir diplomatiknya dari bawah. Mau dikemanakan orang seperti itu? Kan sampai sekarang kan pengangkatan dubes di Jerman kan tidak masalah. Siapa Edi Pratomo, Makmur Widodo, masyarakat tidak protes, tidak. Tapi justru karena Fauzi Bowo itu yang sebelumnya mencalonkan gubernur itu yang dipersoalkan. Yang jadi masalah itu media massa Indonesia atau orang-orang di Indonesia selalu bicara siapa itu mereka, kenapa, tapi tidak pernah bicara kenapa kita menolak itu. Alasannya apa? Kalau alasan itu selalunya ada api ada asap ya. Kalau Fauzi Bowo-nya selama kampanye tidak begitu, atau selama dia menjadi gubernur tidak begitu, atau kalau SBY-nya sendiri tidak bilang pepesan kosong, ya kita mungkin pengangkatan Fauzi Bowo selancar seperti diplomat-diplomat sebelumnya kan alasannya. Justru Fauzi Bowo ini kontroversial dalam hal ini.